Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 6 akan menjelaskan sedikit tentang aplikasi SKW yang kami kembangkan. Langsung saja ke penjelasannya. Yang pertama dari langsung ke aplikasinya tersendiri. Untuk aplikasinya dimulai dengan menu login. Jadi untuk loginnya sendiri ini admin. Nah, ini untuk tampilan awal dari aplikasi SAW yang kami kembangkan. Dan ini untuk tampilan dashboard. Di sini ada penjelasan terkait metode Simple Additive Weakening atau SAW sendiri. Ini untuk penjelasan singkatnya dan ada pengertiannya. Dan untuk sistemnya sendiri itu seperti ini, pakai PHP dan menggunakan sintaks yang simple untuk desain UI-nya sendiri. Dan lalu untuk database yang digunakan di aplikasi SPK ini sendiri, SPK SAW itu ada 4 tabel atau 4 dari database SAW sendiri ada 4 tabel. Yang pertama ada tabel alternatif, tabel kriteria, tabel evaluasi, dan tabel user. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Kemudian untuk bagian alternatif di sini bisa klik data, kemudian alternatif. Kemudian untuk menambahkan alternatif di sini bisa klik tambah alternatif. Dan di sini tinggal masukkan halamannya, kemudian simpan. Di sini saya sudah menambahkan 10. Kemudian ada juga di sini aksi, yaitu untuk edit dan juga hapus. Dan untuk code-nya seperti ini. Di sini untuk tampilan pada halaman alternatifnya. Kemudian di sini juga ada untuk menyimpan ke dalam database sini. Sini untuk hapusnya, sini delete from. Kemudian di sini alternatif edit untuk halaman edit, yaitu ini. Kemudian yang terakhir di sini adalah query untuk mengupdate atau mengedit. Oke, saya akan melanjutkan. Di sini kita sudah di bobot kriteria, di mana di sini ada tabel bobot dan kriteria. Untuk bobotnya sudah saya masukkan, di mana C1-nya itu bobotnya 15, C2-nya 10, C3-nya 12, C4-nya 13, dan seterusnya sampai C10. Kemudian untuk kode dari bobot dan kriteria ini ada di sini bobot.php, di mana di sini ada query untuk mengambil data dari database. Ini ada di kriteria wake, bobot dan atribut, mana di sini ada pengambilan data dari database. Kemudian di sini untuk menampilkan tabelnya, jadi hasilnya seperti ini. Kemudian di sini ada tambah kriteria. Seharusnya di sini ada tulisannya tambah kriteria dan bobot, tapi di sini hanya kriteria saja. Ketika kita masuk ke tabel kriteria, tambah kriteria, di sini ada form untuk kita isi. Untuk formsnya sendiri di sini bobot php, dimana di sini sudah ada komen di sini, yaitu ada pengambilan data dari form. Kemudian di sini ada untuk validasi data. Kemudian
Yang ini untuk masukkan untuk mengirim data ke dalam database, jadi kesimpan di database ini. Selanjutnya di sini itu ada untuk pembuatan form. Jadi formnya di sini untuk memasukkan untuk menambahkan bobot dan kriteria. Ini formnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Radiansyah dengan NIM 4242054. Di sini saya akan menjelaskan fungsi-fungsi yang ada di dalam file bobot.edit.php. Langsung saja, yang pertama di sini ada require include /con.php. Ini fungsinya untuk memanggil file koneksi aplikasi dengan database. Tujuannya untuk apa? Agar saya dapat menggunakan objek database atau variabel DB di sini yang sudah didefinisikan di file con.php. Kemudian untuk baris yang kedua di sini ada ID sama dengan get dalam kurung ID. Ini fungsinya untuk mengambil nilai dari parameter ID yang dikirim melalui URL menggunakan metode get. Selanjutnya di sini ada SQL. SQL ini di dalamnya ada query SQL. Ini di sini tujuannya untuk membuat query SQL. Jadi memilih seluruh tabel seluruh kolom yang ada di tabel SAW kriteria. Nah, dengan kondisi where ID kriteria sama dengan variabel ID ini fungsinya untuk memastikan ID kriteria ini nilainya sama dengan variabel ID. Nah, selanjutnya untuk variabel result ini di sini fungsinya untuk menampung atau menyimpan query SQL yang sudah kita buat atau saya buat di atas ke dalam variabel result menggunakan objek DB. Nah, di variabel row ini mengambil data dari result. Data dari result ini isinya ini data query SQL yang sudah kita buat sebelumnya dalam bentuk array. Nah, di sini ada PHP require layout head.php. Ini fungsinya untuk memanggil file head.php yang ada di folder layout. Nah, ini juga sama. Kemudian langsung ke bagian form. Nah, di sini ada form action bobot edit act.php. Nah, ini fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk menampilkan data yang sudah ada di database. Jadi contohnya seperti ini. Jika saya ingin mengedit kriteria harga, nah di sini sudah ada data yang sudah terdaftar atau berada di dalam database. Jadi nanti user tinggal menggantinya saja. Nah, ini untuk metodenya metode post ya, karena akan di data yang diinput oleh user akan di post ke dalam file bobot edit act.php. Nah, di sini ada value row ID kriteria. Ini fungsinya untuk menampilkan data yang ada di dalam database. Nah, kemudian untuk file bobot edit act.php ini di sini sama ada require include con.php. Ini fungsinya untuk memanggil file con.php. Nah, untuk baris di dalam 3 sampai 6 ini fungsinya untuk mengambil atau menerima data dari form atau inputan user yang dikirim melalui form tadi yang ada di file bobot edit.php. Nah, untuk
Untuk variabel SQL ini sama fungsinya seperti variabel SQL di file sebelumnya. Ini fungsinya untuk membuat query SQL untuk mengupdate data sesuai inputan dari user. Nah, untuk function yang terakhir ini di sini ada header, fungsinya untuk mengarahkan user ke file bobot.php setelah mensubmit data yang sudah diedit. Baik, di sini saya akan menjelaskan untuk fitur matrix, yaitu perhitungan. Nah, ini tampilan dari matriksnya atau proses perhitungannya. Di sini sudah diimputkan dari setiap alternatif dan setiap nilai berdasarkan kriteria yang ada ya. Nah, bagaimana ini bisa menampilkan data-data seperti ini? Itu ada kodenya. Nah, di sini saya akan menjelaskan dari kode-kodenya. Ya, yang pertama di sini ada require. Require ini untuk memasukkan file external layout. Layout itu untuk tampilan itu sendiri ya. Nah, ini tampilan ini berasal dari layout. Kemudian untuk include count.php itu merupakan untuk memastikan matrix.php ini berhubung dengan database. Nah, kemudian ada require layout sedebar ini untuk menampilkan dashboard ini. Kemudian ada ini matriks keputusan normalisasi melakukan perhitungan, itu merupakan kontennya ya. Ini kontennya yang akan menampilkan seperti ini. Nah, kemudian ini tombol ini tombol ini bagian ini. Nah, ini merupakan tombol untuk isi nilai alternatif. Nah, kemudian ini ada tabel matriks keputusan, itu tabel matriks keputusan ya. Dan di matriks keputusan ada respon ini untuk menghilangkan baris ini ya, di alternatif ini kan kosong. Nah, kemudian untuk for ini itu untuk menampilkan header kolom kriteria dan nama kriteria ini ya. Kemudian ini merupakan query-nya ya. Di sini query ini untuk menentukan nilai alternatif, value alternatif berdasarkan kriteria yang ada. Nah, di sini kita menyeleksi ya ID alternatif dari tabel show evaluation ya, dan kemudian mengambil nama alternatif dari tabel show alternatives ya. Nah, di sini ada sum ini sendiri untuk memastikan bahwa nilai value dari alternatif berdasarkan kriteria itu tidak hanya satu, tapi ada beberapa yang mempunyai nilai value yang sama ya, jadi menggunakan sum. Nah, di sini ada if ini untuk memastikan bahwa ID kriteria jika itu satu maka akan mengikut value-nya ya. Kemudian kalau tidak satu itu akan ditambahkan 0. Dan kemudian from, nah ini dari tabel show evaluation. Kemudian di sini kita menggabungkan tabel show alternatives dan show evaluation. Show evaluation untuk menyimpan nilai-nilai value, sedangkan show alternative itu untuk menyimpan nama-nama alternatif ya. Di sini kita using dalam artian itu kita menggabungkan dua data tersebut itu berdasarkan kolom ID alternatif. Nah, kemudian group by sebagai grup menggabungkan di alternatif, dan kemudian order by untuk mengurungkan data berdasarkan kolom ID alternatif. Nah, di sini ada for lagi. Nah, for ini itu untuk sebagai array kosong untuk diisi dari beberapa kriteria. Nah, di sini ada beberapa kriteria, ini awalnya itu ini. Kemudian while ini untuk mengambil data tiap baris. Jadi ini ada baris Samsung sebaris ke kanan, itu akan diambil oleh while ini ke dalam database masukkan. Nah, kemudian for ini untuk menggabungkan data-data tadi
data-data ini digabungkan menjadi sebuah array. Nah, kemudian untuk echo ini untuk mengembalikan tabelnya ini, kemudian untuk for ini itu untuk menampilkan kriterianya. Oke, untuk selanjutnya itu matriks normalisasi. Nah, di sini matriks normalisasi sudah diinputkan semuanya dan hasilnya juga seperti ini. Nah, ini dihasilkan dari kode ini. Nah, di sini ini sama kita menggunakan kolom alternatif dari tabel show evaluation dan langsung juga if. Nah, di sini bedanya adalah ada if atribut benefit. Seperti diketahui bahwa dalam SAW itu ada atributnya itu ada cost dan benefit. Nah, di sini jika atributnya itu benefit, maka tiap nilai value itu akan dibagikan ya, atau mungkin lebih ke nilai dari kriteria itu yang paling terbesar mana, kemudian dibagikan ke dalam tiap-tiap value alternatif ya. Nah, jika benefit maka value ini, tapi jika ini bukan benefit atau cost, maka nilai-nilai value dari alternatif yang paling kecil itu akan dibagikan ya, yang paling kecil akan dibagikan, bedanya itu. Kemudian ini sama hanya, nah di sini itu menggabungkan dengan tabel kriteria, show criterias ya kan, dengan digabungkan berdasarkan ID kriteria. Jadi di matriks keputusan itu menggunakan tabel alternatif, di matriks ternormalisasi ini itu menggunakan tabel kriteria. Ini sama digabungkan berdasarkan ID alternatif dan diurutkan berdasarkan ID alternatif. Nah, kemudian while ini sama juga, sama halnya dengan yang tadi, itu mengambil data-data dari hasil normalisasi ini, diambil satu baris ini, diambil ke dalam database. Nah, kemudian untuk echo ini untuk menampilkan ya tabel tadi, untuk mengambil tadi tabel normalisasi lagi. Kemudian untuk for ini untuk menampilkan kriterianya, ini akan menampilkan seperti ini kriterianya lagi. Nah, kemudian untuk ini sampai ke bawah. Nah, sampai ke bawah ini merupakan tampilan dari form ini, isi nilai alternatif. Nah, di sini form ini itu berasal dari kode ini, Nah, ini isi nilai kandidat, nama yang akan dimasukkan. Ini akan memunculkan ya, mengambil data dari database. Nah, ini akan, di sini ini merupakan data yang sudah database akan dimunculkan kembali. Sebenarnya dengan kriteria juga sudah diambil dari database, kemudian value itu beda sendiri, value itu kita inputkan. Nah, di sini select ID alternatif berdasarkan ID alternatif, kemudian ada from show kriteria, ambil dari tabel kriteria. Seperti itu, hanya sama. Di sini ada close simpan, seperti halnya di sini ada tombol close dan simpan. Ya, itu merupakan kode dari tampilan atau fitur matriks ini. Semoga bisa dipahami. Bismillahirrahmanirrahim. Izin melanjutkan presentasi dari teman saya tadi terkait dengan perhitungan sistem pendukung keputusan metode SAW.
Untuk penjumlahannya sudah dijabarkan oleh teman saya. Sini akan saya tunjukkan lagi untuk matriksnya, yaitu ada alternatif A1 sampai dengan alternatif A10 dan kriteria 1 sampai dengan kriteria 10. Ini untuk cara perhitungannya sudah dijabarkan. Saya akan lanjutkan terkait dengan nilai preferensi, di mana tabel nilai preferensi ini merupakan penjumlahan dari perkalian matriks ternormalisasi R dengan vektor bobot W. Di sini ada alternatif 1 dengan hasil akhirnya itu 30 juta sekian. Untuk alternatif 2 dengan hasil akhir 31 juta sekian. Untuk alternatif 3 dengan jumlah hasilnya itu 29 juta sekian. Untuk alternatif 4 dengan jumlah hasilnya itu 30.625, dan untuk alternatif kelima itu jumlah hasilnya 35.343. Saya akan melanjutkan membacakan hasil nilai preferensi alternatif. Yang dari nomor 6A6 menghasilkan 32.9583333. Alternatif A7 menghasilkan 28.88041666667. Alternatif A8 menghasilkan 37,236805556. Alternatif A9 menghasilkan 31.839393939. Alternatif A10 menghasilkan 31.30200833. Lalu saya akan menampilkan audionya. Ini contoh audionya.